jadilah pemuda yang siap maju dalam regenerasi, hidup mandiri dan berkualitas. Kita tidak boleh mundur, tapi kita harus maju dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang. Shalom, selamat sore. Kita kembali lagi di program Agape Podcast Pemuda Kelompok 10 GKST Immanuel Palu. Bersama saya Roni Sandi, dan sore hari ini kita menghadirkan tamu spesial. Mantap. Iya, saya perkenalkan dulu. Winda Lawidu, sarjana ekonomi, lengkap sekali nih. Aduh. Apa kabar, Win? Ya, puji Tuhan, baik Kak. Sekarang aktivitasnya apa? Saya dengar kemarin setelah di yayasan PGI pindah kemana lagi? Sekarang di YU, Yakum Emergency Unit, sama bidangnya di kemanusiaan juga, di penanganan tanggap bencana. Oh, masih dengan program yang lalu juga, cuman orang bilang pindah bendera. Iya, bisa jadi. Oke, saya sebelum menanyakan soal bagaimana Winda waktu ketika masih menjabat Ketua PPJ Immanuel, kita sharing dulu lah soal pengalaman Winda waktu kemarin di yayasan PGI itu ya? PRB PGI. Nah, itu bergerak di bidang apa juga itu? Pengurangan risiko bencana Kak, di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Waktu di Palu masuk Pasigala juga Kak semua itu? Iya, masuk. Apa saja programnya? Dia programnya pemulihan ekonomi untuk jemaat. Jadi pertamanya itu di wilayah Kabupaten Donggala, ada beberapa jemaat di GKST dan GPID. Jadi di GKST itu ada di wilayah Panjolati dan Batu Suya. Sedangkan di GPID itu di wilayah Desa Tolomalo, Panjolati sama Malawa. Berarti dari pantai barat semua ini ya? Iya, itu yang di Kabupaten Donggala untuk 1 tahun. 1 tahun. Setelah itu 1 tahun berikutnya kita pindah ke wilayah Sigi. Sigi di mana saja itu? Sigi untuk wilayahnya masih sama Kak, di wilayah GKST dan GPID juga. Kalau di GKST itu di Watubula, Siroa dan Lindu. GPID ada di wilayah Lindu. Wah, sampai ke Lindu ya? Iya. Saya tahu jalannya ke sana itu lumayan itu. Penuh tantangan dan perjuangan. Jadi katanya kalau tidak mental baja jangan lewat di situ. Belum sampai di tempat so pingsan karena kiri kanan jurang. Nah, kemarin sempat ada kegiatan apa itu saya lihat bawa foto dengan pendeta yang viral itu. Oh, Pak Pendeta Yandi. Iya. Kemarin itu ada tugas setelah selesai kontrak di PRB PGI, ada kelanjutan untuk kontrak baru sih dari YU yang sekarang. Itu untuk respon bencana siklon Seroja di Kupang. Oh, di Kupang. Jadi jalan-jalan ke Kupang berapa bulan? Ke Kupang 3 bulan. Wih, 3 bulan, aduh. 3 bulan untuk respon emergensi di sana. Dan sebelum ke Kupang juga sudah kenal lewat medsos sih. Ini sama Pendeta Yandi. Jadi ketika ada di Kupang, beliau lihat, dia tanya ada di mana. Saya bilang kita di gereja sini Pak. Oke, tunggu Pendeta jemput. Jadi disitulah ketemu dengan Bapak Pendeta. Asik ya. Orang bilang dari kegiatan itu Winda terus ke Kupang, kemudian dari Kupang pulang lagi ke sini dan ditempatkan lagi di masih kegiatan kemanusiaan tapi di bendera yang berbeda. Iya. Oke. Itu tadi sekilas perjalanan perjuangan Winda di Yayasan Kemanusiaan. Baik. Saya perkenalkan lagi, Winda ini Ketua PPJ GKST Immanuel Palu, mantan.
Mantan ketua. Kemudian sekarang menjabat Wakil Ketua 1 bidang pelayanan dan persekutuan pemuda klasis Palu. Betul ya? Iya, betul. Tahun berapa itu Win waktu penjabat ketua PPJ? Kalau zaman saya kan Komisi Pemuda. Iya, KPJ. Setelah itu berganti jadi Persekutuan Pemuda Jemaat PPJ. Kalau saya PAW, saya awalnya PAW. Pengganti antar waktu itu di tahun 2018. 19. Setelah itu lanjut untuk ketua menyelesaikan tahun pelayanan. Sebenarnya kan kita di satu periode itu Kak, setelah GKST memutuskan ketua-ketua kategorial itu otomatis menjadi penatua, itu periode 5 tahun. Tapi pada saat itu kami entah juga karena belum siap, jadi kita tidak 5 tahun, awalnya kita 2 tahun. Jadi setelah 2 tahun itu melanjutkan untuk memenuhi yang 3 tahun ini, karena setelah 3 tahun itu kita berkomitmen untuk mengikuti tata gereja, karena memang harus mengikuti tata gereja 5 tahun. Jadi menyelesaikan itu 2019 sampai 2021 kemarin. Itu 2019-2018 kan? Iya. Berarti dapat dong 2018 bagaimana kita diguncang gempa dan dinamika pelayanan pemuda yang pada waktu itu ya agak terganggu juga kan. Kemudian disusul 2019 kita pandemi. Bagaimana dinamikanya itu mengurus pemuda waktu itu? Ya bisa dibilang sangat luar biasa ya Kak. Karena jujur waktu 2018 kita itu dipercayakan panitia Natal jemaat. Itu pertama kali kita dipercayakan oleh jemaat bahwa pemuda yang akan menjadi panitia. Karena sebelum-sebelumnya kita ketahui bersama kalau di Immanuel itu kan per kelompok untuk kegiatan-kegiatan jemaat. Tapi tahun 2018 itu dipercayakan panitia Natal. Ini awalnya semangat mencari dana. Ya, kita dipercayakan, jadi kita terima tanggung jawab itu, kita jalankan. Tapi di pertengahan kita sama-sama mengalami bencana 2018, sehingga bisa dibilang semangat yang awalnya itu berapi-api mulai sedikit padam apinya karena ya semua mengalami. Jadi memang juga tidak bisa kita paksakan. Jadi kita mencoba menerima keadaan, mencoba lagi untuk mengatur kembali. Dan puji Tuhan teman-teman, awalnya kita memang kurang lebih 2 bulan itu tidak mencari dana lagi, sampai kita diundang oleh PHMJ. Bagaimana ini kelanjutannya? Saya bilang iya Pak, kita lanjut. Kalau memang kita harus lanjut dengan apa yang sudah kita sepakati di awal. Jadi kita lanjut. Puji Tuhan malah semua berjalan dengan baik. Kegiatan Natal juga berjalan dengan baik. Bahkan yang kita ragukan, ya namanya manusia dalam kepanitiaan, biasa yang paling diragukan itu kan dana Kak. Anggaran. Puji Tuhan, ya itu berkat Tuhan itu tidak pernah kita tahu kapan datangnya, melalui siapa saja, dan kita boleh lewati semua itu, bahkan lebih yang kita dapat. Selesai kegiatan kita malah masih banyak sisanya. Adalah begitu ya. Pembubaran dan lain-lain. Saya ingat juga waktu itu, waktu pemuda panitia itu memang Natalnya agak berbeda dari sebelum-sebelumnya, begitu kan? Iya. Karena kalau diserahkan ke kelompok ya agak monoton lah begitu. Tapi begitu pemuda yang buat, saya lihat pemuda berseragam, kemudian ada model-model ibadah yang terbaru begitu, yang ciri khas pemuda. Masih sempat juga dirancang gitu ya, maksudnya di tengah-tengah habis bencana begitu. Iya, masih dengan waktu yang terbatas. Bahkan sebelumnya mungkin kita sudah persiapkan lebih baik, tapi kita bisa seadanya, sebagaimana yang masih bisa kita lakukan, kita lakukan. Ya puji Tuhan, kalau niatannya kita juga baik, ya pasti semua akan berjalan dengan baik. Ya, oke. Jadi begitu ya, di zamannya Winda ini ada tantangan yang luar biasa. Dibagi gempa begitu, kemudian disusul pandemi lagi.
Nah, itu di awal-awal memang kita di Sulawesi itu porak-poranda semua. Bukan cuma bangunan yang porak-poranda, tapi jiwa ini juga porak-poranda. Baik, sahabat Kristiani, dan saya mau ke ini, Win, mau ke pertanyaan ini sebenarnya. Di zaman Winda itu waktu ketua PPJ apa program yang paling menonjol begitu, atau paling berkesan lah begitu, dibanding misalnya ketika kita sekarang sudah mulai masuk di digitalisasi begitu. Ya, kalau di zaman saya lalu itu kita sebelum bencana dan sesudah bencana pun, sebelum COVID ya Kak, jadi antara sesudah bencana dan sebelum COVID, kita lebih banyak pelayanan sosial sih. Sosialnya itu kita kunjungan ke beberapa jemaat. Salah satunya yang pernah kita lakukan itu kita ke Klasis Parigi Utara di jemaat GKST Jemaat Efrat Bambasiang. Oh ya, saya ada lihat profil perjalanan singkatnya kalau nggak salah di Facebook atau di YouTube-nya pemuda itu. Iya. Kegiatannya apa di sana? Kegiatannya kita lalu sama-sama dengan ini Pemuda Immanuel Parigi. Jadi ada kerjasama, kolaborasi ya. Jadi kita ke Bambasiang, kegiatannya itu ke anak-anak, terus untuk orang-orang tua pemeriksaan kesehatan, terus ibadah dengan jemaat dan rekan-rekan pemuda di situ. Jadi kita mau bagaimana sih kita juga tidak hanya di kota saja, kita pergi keluar, ya bisa dibilang itu jarak yang sangat jauh, bahkan signal tidak ada. Jadi itu yang membuat kita semangat pergi karena di satu sisi kita jauh dari kesibukan-kesibukan atau pencarian-pencarian orang lewat WA, telepon dan lain-lain. Jadi di sana itu betul-betul tidak ada jaringan sehingga teman-teman fokus di kegiatan. Kita kan biasanya kalau ada kegiatan yang lain ini sibuk dengan HP, main game lah. Kalau misalnya diminta tolong, coba cek di sana apa sudah siap, pasti main game. Tapi di sana betul-betul kita fokus. HP itu dilepas, tidak ada yang pegang HP. Karena tidak ada jaringan. Jadi orang yang biasa dengan kesibukan dengan ponsel waktu itu, ya dia bisa galau gitu kan, karena tidak dapat signal sama sekali. Memang tidak ada atau nanti dicari-cari? Kalau menurut vikaris di situ ada, tapi ada tempat khusus. Mungkin kemarin itu seperti di jendela kamar, khusus, ya? Tapi dibiarkan di situ, tidak boleh jadi tunggu-tunggu saja. Jadi tidak bisa kita tahu pasti tiba-tiba muncul SMS, muncul telepon. Jadi bicara pun ya di situ, tidak bisa pindah-pindah. Berarti memang ada juga gunanya tiada signal ini. Iya. Kalau bagi saya bagus Kak. Jadi program langsung jalan nih, kompak. Kita juga bisa dibilang ini refreshing sih. Artinya kan terganggu selama ini. Jadi kita fokus dengan mereka, bermain dengan anak-anak yang sangat rindu dengan suasana-suasana yang mungkin belum pernah mereka dapat. Jadi kita dengan teman-teman berusaha mencairkan suasana mereka, menanyakan mereka, belajar juga dengan mereka. Sebagian teman-teman yang punya profesi baik masih kuliah dan sudah berprofesi guru, kita sama-sama belajar dengan mereka. Sekalipun memang belajarnya yang dasar-dasar. Juga ini, saya kayaknya memang sekali-sekali kalau mau program pemuda itu jangan yang ada signal supaya kelihatan orang tidak sibuk masing-masing, tapi fokus dengan kegiatan itu. Iya, betul Kak. Tapi sayang kalau mau program healingnya atau kegiatan pemuda ke Tanding, karena di sana paling katanya sekarang lagi digandrungi kan. Tapi saya dengar katanya sudah ada jaringan, jadi susah ini. Mau dicari lagi spot yang tidak ada jaringan. Oke, sahabat Kristiani, itu tadi perjalanan singkat teman-teman PPJ di kepengurusan Winda. Ada program yang sangat berkesan tentu waktu itu di daerah Parigi. Nanti ada signal. Saya kira itu juga berkesan kalau teman-teman mau mewujudkan kegiatan-kegiatan pemuda yang tidak ada signalnya. Di situ kalau kempes yang biasa pegang HP. Baik, kalau di zaman Winda ketua PPJ, kan teknologi belum seperti sekarang ya, atau memang sudah kayak sekarang ini? Belum terlalu seperti sekarang ini kayaknya Kak.
sudah di era digital, tapi belum semaju sekarang lah. Masih ada yang ya belum terlalu orang belum terlalu ke situ sekali orang begitu ya. Iya, Kak. Cuma sekedar tahu-tahu begitu dan. Nah, kalau dibanding zamannya Winda dengan di era sekarang itu, kira-kira apa yang harus teman-teman buat ini, teman-teman pemuda sekarang gitu. Nah, saya ini kan pemuda zaman old juga ini. Kalau kata Pian kemarin, ketua pemuda klasis bilang kita ini sudah masuk kategori pemuda luar biasa. Artinya di ambang batas begitu. Sesadiki semua pemuda veteran mungkin. Oh iya. sudah mau di blacklist dari pemuda. Nah, di zaman kita itu kan memang jauh sekali dengan itu. Nah, Winda ini masuk di transisi antara jadul, modernisasi, digitalisasi begitu. Tapi kalau saya pribadi, saya malah kok greget dengan digitalisasi begitu. Nah, kalau Winda melihat dengan digitalisasi, dengan apa yang harus dibuat teman-teman pemuda sekarang mestinya? Ya, kalau dengan sekarang ini mungkin lebih lebih terbantu mungkin ya. Teman-teman pemuda mau kemana saja, mau buat apa saja sekarang aksesnya bisa cepat, bisa hemat lah dalam segi biaya mungkin. Artinya dengan dunia digitalisasi sekarang bisa dibilang dunia itu dalam genggaman ya, Kak. Ya, betul. Sekali kita tekan, bisa tahu, sekali kita klik, betul. Semua orang bisa tahu, kita juga tahu apa yang terjadi di dunia ini. Jadi untuk saya, ya teman-teman pergunakan itu dan manfaatkan itu dengan baik dan bijak. Karena kalau kita tidak baik dan bijak, ya pasti tidak akan sesuai dengan yang kita harapkan. Bahkan hal-hal yang kita tidak inginkan itu pasti terjadi. Ya. Termasuk juga mungkin mestinya pemuda ini lebih merespon kalau ada undangan ibadah ya. Kalau di zaman saya dulu kan orang antar undangan itu naik motor, datang ke rumah-rumah, bawa kertas. Ya, kalau sekarang kan WhatsApp, tinggal kirim banyak. Semua terima, semua kelompok, bahkan kan ada grup toh, Kak. Ya, apalagi sekarang ada grup. Jadi tinggal bikin flyernya, posting, baik di IG, Facebook, WA grup, semua bisa terima. Oh iya, saya tadi ada lihat ini satu Instagram teman-teman pemuda GKST yang ada di Morowali Utara. Saya lupa apa, tapi saya melihat Instastory-nya itu, saya melihat mereka ini agak melek di digital juga. Jadi mereka buat flyer itu semenarik mungkin. Kemudian jadwal saja dorong buat jadwal ibadah pemuda, kalau ibadah pemuda itu gabungan. Jadi saya pikir begini, karena adanya teknologi ini, digitalisasi, orang di daerah pun bisa memanfaatkan itu dan bisa membuat seperti apa yang dibuat orang di kota, kekinian. Iya. Nah, ini juga mestinya teman-teman di kota jangan kalah dong. Iya, pastinya kan. Apalagi katanya ya, kalau kita jemaat pemuda di kota, khususnya di Manuel itu selalu dibilang jemaat barometer. Nah, bagaimana itu kalau dibilang barometer? Anda harus lebih baik. Lebih baik, kayak lebih digitalisasi atau lebih tren begitu. Wow. Lebih baik dan mungkin kita bisa mencontohkan yang hal-hal baik juga, Kak. Karena kalau dibilang barometer, kita jadi tolak ukur ketika kita melakukan yang salah. Pasti dari sana kita bisa dilihat, dipantau begitu. Ini orang dari barometer tapi kacau gitu. Tidak bisa ditiru ini. Oke. Nah, sebagai mantan ketua PPJ, tentu Winda mengalami juga sebenarnya ini persoalan klasik lah menurut saya. Di zaman mungkin ketua PPJ sebelumnya juga mengalami hal yang sama. Setiap tahun kita di GKST Immanuel Palu itu selalu ada yang namanya program atau wajib CD ya begitu, pendewasaan iman lah gitu ya, dari remaja mau ke pemuda, kemudian di CD. Nah, saya kira Winda juga pasti mendapatkan persoalan inilah. Begitu daftar banyak, sampai ada yang orang tua minta tolong dulu anak saya ini, soalnya dia sekolah di luar gitu. Jadi kalau sudah mau di CD
kapan lagi gitu, minta tolong. Akhirnya dimasukkan lah. Itu di zaman Winda ada berapa orang pemuda yang akhirnya setelah CD misalnya dari 100 yang jadi pemuda misalnya 80 lah lumayan, yang itu karena mungkin sekolah. Ada berapa yang tagate istilahnya? Aduh, ini bisa dibilang apa ya Kak ya? Jadi kayak misteri ilahi. Karena tiap tahun pasti terjadi. Tiap tahun ajaran katekisasi pasti terjadi. Dan di setiap periode pemuda juga ini hal yang selalu jadi pembicaraan. Karena seperti yang Kak Roni bilang tadi, daftar 50, syukur-syukur Kak yang tagate ini 5 orang itu bertahan sampai hari ini. 5 orang, jauhnya. Itu syukur-syukur. Jadi kalau sama sih Kak, di periodeku juga begini juga terjadi juga 50 yang di CD. Minggu pertama setelah CD hampir 50 itu yang hadir di ibadah untuk anak-anak CD. Tapi di bulan berikutnya lagi mulai berkurang. Ini kenapa saya bilang tadi jadi misteri ilahi, karena bingung juga. Maksudnya di satu sisi kami sebagai pengurus, bahkan mungkin senior kami dan nanti adik-adik kami yang akan menjalani kepengurusan itu sudah berusaha juga yang terbaik. Artinya kita memberi apa yang mungkin yang mereka cari di luar. Artinya ini dalam kata ibadah kayak bukan cari hal mereka mungkin menginginkan ibadahnya harus begini. Kami sudah berusaha dengan formula begitu ibadah kreatif, tapi memang tidak meninggalkan struktur tata gereja kita. Jadi ibadahnya dibuat kreatif, tapi tetap juga pasti tidak semua. Jadi bagi saya mungkin Kak, ini kembali ke personal atau pribadi mereka masing-masing. Karena kalau semua pemuda yang telah di CD menganggap bahwa jawabannya ketika ditanya apakah percaya dan berjanji akan menerima serta ikut membangun. Nah, itu kan pertanyaan di sini itu ikut membangun dalam pembangunan gereja. Dia jawab ya saya percaya dan berjanji, tapi tidak menjalankan itu. Artinya itu kembali ke pribadinya. Ketika memang kita bersedia, percaya dan berjanji akan membangun gereja, ya gereja di sini ya di mana kita besar bertumbuh di situ, ya itu yang kita bangun, bukan kita bangun di tempat lain. Itu sih. Iya, jadi memang ini persoalan. Tapi kembali lagi seperti Winda bilang tadi bahwa itu kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kan kayaknya ada ayat juga deh seperti itu. Banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya mungkin ini juga bagiannya. Jadi yang tagate itu, yang tasaring itu ya, inilah mungkin kader-kader GKST khususnya Immanuel Palu yang akan membesarkan Immanuel Palu nanti. Kalau nanti banyak tapi tidak berkualitas, buat apa ya? Jadi sebenarnya ini bukan juga persoalan yang harus kita perpanjangkan, tapi paling tidak nanti mungkin ke depan bisa ada solusi yang lebih baik gitu kan. Karena banyak generasi-generasi kader-kader kita di KST khususnya pemuda itu, saya lihat mereka bertumbuh di jemaat lain, tapi ya itulah pilihan tadi seperti Winda bilang. Tak apalah itu, terserah kalian lah, masing-masing pribadi. Oke deh. Kalau ini kan kita mau HUT pemuda nih Winda. 20 Juli, katanya di mana, Salotome ya? Di Salotome. Pulau Awi lagi ya? Pulau Awi. Yang sempat tertunda karena COVID kan? Dan tetap mereka minta lagi tetap di sana. Nah, kalau di zaman Winda dulu, apa yang dirindukan pemuda kalau HPIP ya namanya? Berubah-ubah juga pertemuan. Ya, sudah pertemuan Raya Pemuda Gereja sekalipun memang secara organisasi PRPG kita tahu Kak itu yang 4 tahun 4 tahun sekali kan Kak. Jadi HUT Pemuda 20 Juli ini bisa dibilang kerinduan karena tahun kemarin kan tidak terlaksana. Bahkan 2 tahun kemarin yang seharusnya PRPG itu di Tomata
yang 4 Asik. tahun sekali, yang arah sinode juga tidak terlaksana Karena COVID. karena pandemi. Kita kembali lagi dikembalikan ke jemaat juga masih dalam keadaan pandemi, dan semoga tahun ini bisa kita rayakan sekalipun ini masih tergabung antara Klasi Sigi dan Palu. Oh, digabung ya? Iya, jadi Panitianya gabung. Sigi panitianya tetap dari waktu tahun kemarin masih di PPJ Salutome yang menjadi tuan rumah untuk Klasis Palu. Iya. Tapi ketika tahun ini kan kita sudah dibagi dua ya? kita sudah terpisah antara Klasis Sigi dan Palu. Tapi teman-teman Salutome yang sudah tergabung dalam Klasis Sigi masih merindukan ketika perayaan HUT kita masih sama-sama. Oh gitu. Iya, jadi masih jadi untuk kepanitiaannya masih dipercayakan kepada mereka dan mereka bersedia. Jadi hal yang dirindukan tentunya yaitu kita kumpul bersama dari beberapa jemaat yang ada di wilayah Klasis Palu dan Sigi dalam kegiatan-kegiatan rohani dan olahraga serta seminar-seminar dan lainnya, Kak. Jadi programnya akan ada juga seperti itu ya, olahraga, seminar, pelayanan-pelayanan. Kemarin hasil pertemuan antara panitia dan pemuda Klasis itu masih ada kegiatannya. Jadi dalam kegiatan bidang rohani itu ada lomba menyanyi, solo dan CCA dan lainnya. Terus juga olahraga ada voli, takraw, tenis meja. Itu sih yang baru saya lihat kemarin. Iya. Oh, kan Winda juga di Klasis tuh, jadi Iya. masuk data programnya itu kan. Iya. Dapat kegiatannya itu. Baik, lumayan diskusi kita sore hari ini. Baik, saya ingin di akhir atau di penghujung bincang santai kita sama Winda ini, saya ingin Winda mungkin semacam apa ya, kalau kerennya itu kalau dalam acara-acara begini katanya closing statement begitu. Apa harapan atau apa yang mau disampaikan ke penonton kita, kemudian penonton podcast kita, atau ke teman-teman pemuda khususnya? Ya, kalau dari saya untuk teman-teman pemuda secara umum, pemuda Klasis, ya jadilah pemuda yang siap maju dalam regenerasi, hidup mandiri dan berkualitas. Kita tidak boleh mundur, tapi kita harus maju dengan perkembangan teknologi yang ada sekarang. Itu sih keadaan untuk pemuda kelompok 10 secara khusus yang punya acara saat ini, Kak. Ya. Ya, ini sangat luar biasa. Baru pemuda kelompok 10 yang melaksanakan kegiatan seperti ini. Teruslah berkarya dengan apa yang teman-teman miliki, apa yang sudah menjadi talenta teman-teman, baik di bidang teknologi dan lainnya. Seperti acara ini, jangan pernah putus asa, pokoknya terus maju, karena karya yang biasa akan menjadi karya yang luar biasa kalau kita tetap terus menjalaninya dengan baik dan tentunya berharap pada pertolongan Tuhan. Amin. Ya. Karena sejujurnya podcast ini sudah ada teman-teman buat selain kita di Pemuda Agape, kan sekarang namanya Pemuda Agape kelompok 10. Saya dulu sempat pernah lihat ada podcast itu punya Pemuda Efata, tapi ternyata tidak konsisten. Saya ini suka berselancar di media sosial, di internet. Jadi saya tahu mereka punya podcast. Waktu itu mereka mungkin yang pertama di gereja, khususnya kita di GKSD. Cuma tidak jalan lagi. Nah, itu kita sayangkan. Sebenarnya kalau semakin banyak semakin bagus. Dan terima kasih Winda, Kak, sudah mensupport acara ini dan sudah merespon undangan kami. Semoga berikutnya kami bisa mengundang lagi Winda dalam topik-topik berbeda. Terima kasih, Kak. Baik, saya akhiri ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Roni Sandi bersama Winda. Pamit. Selamat sore dan shalom. Shalom.